Terkadang rasa bosan dan penat dengan rutinitas sehari-hari yang itu-itu saja setiap harinya membuat kami berencana menepi sejenak untuk kembali menyegarkan diri kami yang sudah lelah dengan hiruk-pikuk pekerjaan dan keramaian kota. Di tengah bincang-bincang ringan kami, sambil ngemil dan nonton YouTube tentunya, tercetuslah ide, "Muncak yuk bun," kataku kepada istri. Surprise-nya istri bilang, "Ayo." Kami pun mencari-cari gunung mana nih yang akan kami daki untuk healing kami kali ini. Healing, hehe. Ya begitulah kata anak-anak sekarang. Healing. Tak apalah, apa sih arti sebuah istilah? Toh intinya sama-sama saja kan? Keluar dari rutinitas sehari-hari yang bikin pusing kepala dan lelah diri untuk kembali dengan semangat baru dalam menghadapi kenyataan sehari-hari kembali. Caelah, wak-wak. Dan pada akhirnya kami pun memutuskan untuk mendaki Gunung Prau di Dieng, Wonosobo. Kami berangkat dari kota Bandung melalui terminal Cicahem dengan menggunakan bus Sinar Jaya. Rencananya akan berangkat pukul 6 sore. Dengan estimasi perjalanan sekitar 8-10 jam, kemungkinan besar kami akan tiba di kota Wonosobo atau di terminal Wonosobo sekitar pukul 4 atau 5 pagi. Dan kali ini perjalanan mendaki saya akan ditemani oleh istri saya. Ini dia, biasa dipanggil Neng Desi. Perkenalkan, apa dan kenapa pada akhirnya saya mengajak dia untuk mendaki akan terjawab di dalam video perjalanan kami. Oke, sampai ketemu lagi. Sekitar pukul jam 4 pagi kami tiba di kota Wonosobo. Aduh, sialnya kami ketiduran di dalam bis yang seharusnya kami turun di Plaza atau daerah yang bernama Plaza di kota Wonosobo. Untuk selanjutnya kami naik bis kecil menuju ke Dieng. Kami ternyata karena kebablasan tidur, kami akhirnya turunnya di terminal bis. Tapi tak apalah, kami menyewa ojek untuk bisa kembali mengantarkan kami ke Plaza untuk kami akhirnya naik sebuah bis kecil menuju ke Dieng yang nantinya kami akan turun di base camp Patak Banteng. Estimasi perjalanan dari Plaza Wonosobo sampai ke base camp Patak Banteng di daerah Dieng nanti itu sekitar 45 menit sampai 1 jam nih teman-teman. Ya tergantung penumpang juga sih, karena biasanya suka ada penumpang yang naik untuk membawa barang dagangannya ke pasar-pasar yang ada di daerah sekitar Wonosobo. Jadi kita berbarengan dengan para pedagang-pedagang pasar juga yang akan berbelanja di atau menjajakan dagangannya di daerah Dieng nanti gitu teman-teman. Nah untuk ongkosnya dari Wonosobo sampai ke Patak Banteng nanti gitu ya teman-teman, sekitar 25.000 teman-teman, 20 sampai 25.000. Ya cukup bersahabat kan teman-teman untuk harganya. Sekitar pukul 5.30 atau jam setengah 6 pagi kami tiba di pintu masuk base camp Gunung Prau via Patak Banteng. Oh ya,
sebagai informasi, untuk pendakian kali ini kami menggunakan jasa porter, teman-teman. Loh, kok pakai porter sih? Kan Gunung Prau tidak terlalu tinggi. Bahkan untuk mendakinya saja kalau via Patak Banteng hanya sekitar 3 sampai 4 jam untuk bagi kami lah gitu ya. Yang pemula, nggak pro-pro amat lah gitu ya. Ada beberapa alasan teman-teman makanya kami menggunakan jasa porter. Apa dan kenapanya akan terjawab di dalam video perjalanan pendakian kami kali ini. Mungkin alasan kami juga bisa jadi sama dengan alasan teman-teman yang biasa menggunakan jasa porter. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita udah sampai di base camp Gunung Prau di via Patak Banteng. Kami rencananya mau cari sarapan dulu. Setelah sarapan ya packing ulang. Habis dari packing ulang mungkin kita belum tahu lah kita mau naiknya jam berapa. Yang penting jangan terburu-buru lah gitu ya. Terus apa namanya, cuaca juga pagi ini mendung banget sih. Sebetulnya sekarang jam 6.15 cuacanya masih kayak gini, tapi mudah-mudahan nanti pas kita naik cuacanya agak mendukung lah gitu. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video pendakian kita. Mudah-mudahan semoga semuanya lancar, amin. Oke, sekarang kita mau registrasi dulu, simaksi dan lain-lain lah. Siap. Dua orang, Pak? Ya. Dua orang, satu orangnya dikenakan 30.000 Ya. termasuk asuransi. Oke. Dua orang jadi 60, ada ketambahan kepercayaan. Itu 5.000. Iya. Jadi semuanya 65. 65.000. Oke. Kita lagi udah mau siap naik. Nyonya lagi pakai sepatu. Tuing. Siap. Siap. Ini mau naik gunung atau mau ke mall? Ya, kali Cakep ya. bener. Bentar. Oke. Mudah-mudahan lancar ya di jalannya. Si TNF banget. Ini cerah itu. Oke teman-teman, kita mau naik. Sekarang jam 18.48. Sorry, suara motor. Masih sekitar 3 sampai 4 jam. Kita jalan santai aja. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Sekarang di altimeternya di sekitar 1.800-an. Perahu itu 2.500, 2.565 kalau salah. Jadi kita naik sekitar 700 meteran tingginya. Oke, sip. Dadah. Ini dikeluarin pas udah Oh iya, satu lagi. Tahu rumus agar cepat sampai? Ke pos 1 naik ojek. Oke teman-teman, sekitar pukul 9 kami akhirnya mulai berjalan mendaki dari base camp, atau lebih tepatnya dari rumah persinggahan kami, rumah porter yang kami sewa untuk membantu kami membawakan barang. Kami naik ojek sampai ke pos 1 teman-teman. Kenapa harus naik ojek? Ya tak apa dong, selain memangkas waktu kami untuk naik juga, alasan kami salah satunya adalah ya mudah-mudahan ini bisa membantu perekonomian warga sekitar. Mantap. UMKM warga sekitar lah gitu ya. Itu sih yang saya dengar, mudah-mudahan saya tidak salah. Oke. Dari pos 1 kami mulai mendaki, melewati perkebunan
warga pada awalnya teman-teman, disuguhi dengan pemandangan desa Dieng yang wow, amazing banget. Dan seperti informasi yang sudah kami cari-cari sebelumnya, via Patak Banteng no bonus alias nanjak terus teman-teman. Oh gitu. Udah, aku salah. Oke. Bye. Bye. Bunda. Gak ada bonus, adanya semangka. Bonusnya semangka maksudnya. Alias semangat kakak. Garing. Oke teman-teman, kita udah di pos, bukan pos ya, tadi pos 1 udah lewat, kita naik ke atas dikit, istirahat sebentar. Sekarang kita udah ada di ketinggian altimeternya sih 2032, berarti sekitar 400 meter lagi ya. Mudah-mudahan lancar lah, cuaca juga udah sedikit mendung. Mudah-mudahan nggak hujan. Oke, sip. Istirahat sekaligus menikmati, ada warung juga di sini, jadi makan sedikit semangka dulu supaya kuat sampai di atas. Hai. Mas. Mari. Iya, Mas. Permisi, Pak. Oh. Di dalam sebuah kegiatan pendakian, rasa lelah tentu saja muncul. Bohong kalau tidak. Tetapi yang namanya perjalanan harus kita nikmati. Dan biasanya dalam sebuah perjalanan ada hal-hal seperti ini yang membuat kita jadi semangat. Motivasi itu hanya diperlukan oleh orang-orang lemah. Orang kuat cukup dengan harapan. Karena megang trekking pole itu lebih mudah daripada megang janji mantan. Ya itulah hal-hal yang menyenangkan di dalam perjalanan mendaki kami kali ini. Mendengarkan jokes-jokes porter kami yang penuh dengan penuh dengan motivasi hidup, kata-kata bijak darinya. Tak jauh dari situ kami akhirnya tiba di pos 2 gitu. Setelah ini kami akan masuk ke kawasan vegetasi hutan. Oke. Hah? Capek? Belum. Gak boleh ngomong capek di gunung katanya. Belum. Halo Mbak. Pelan-pelan aja. Terus main kayak gimana teman?
niat masak di sini dekat air gitu. Iya, pas. Tadi di atas soalnya air habis. Habis saya. Mata air siap minum. Bincang-bincang tadi sebentar dengan mas-mas yang baru. Air udah masak. Mantap. Mari mas, Yuk, lanjut. lanjut. Mari Mas, jadi ale-ale. Rasa yang pernah ada atau rasa apa? Rasa yang pernah ada. Itu asiknya di gunung. Bisa bercanda sama para pendaki, saling support lah. Sip, mantap. Itu di atas kayaknya landai pun. Yang terlihat, nggak tahu yang tidak terlihat. Cie nginget waktu dilantik Bantara. Dilantiknya berapa tahun yang lalu ya? 12, 13 tahun, 14, 15 tahun yang lalu lah. Kurang lebih 15 tahun. Ya, 15 16. ngomelnya baru sekarang. Telat, Mbak. Langsung aku nikahi gurunya. Parah. Cara dia supaya tidak terlalu berat dilantik adalah macarin pembinanya, yaitu gue. Haha. Oke, mumpung ada apa namanya? Waktu dulu kita istirahat dulu sebentar lah. Minum seteguk 2 teguk, Kasihan berat. makan gorengan karesek 2 karesek. Oke. Enggak apa-apa, udah aman. Ya mari turun. Hati-hati, mari hati-hati. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita ada di setengah 12. Tinggian udah kayak di mana ya? 2234, sekitar 300-an lagi. Kalau 300-an lagi berarti sekitar 1,5 jaman lah mungkin ya. Itulah, kita juga bisa mengira-ngira saja. Oke, sebentar lagi sih pos 3 di atas. Sip. Oke, teman-teman, kita udah sampai pos 3. Sekarang jam 11. Jam 11.29, 11.30. Masih dari pos 3 sekitar 30 menit tadi. Taps. Hai Bun. Pos 3. Sip, dari pos 3 kita dapat yang kayak gini lagi. Oke, semangat. Oke, lanjut. Kabutnya mantap. Yuk.
Sekitar pukul 12 siang kami pada akhirnya sampai ke Pelawangan. Zona terakhir kami bisa mendapatkan sinyal handphone. Setelah ini sinyal handphone tidak didapat lagi. Artinya jika teman-teman yang mau ke Gunung Prau melalui via Patak Banteng, dari pos 1 sampai ke zona Pelawangan ini sih masih ada sinyal teman-teman. Jadi teman-teman masih bisa update media sosial lah kalau misalnya mau foto dan lain-lain gitu. Nah setelah ini sinyal hilang gitu, karena entah kalau misalnya ada yang menggunakan provider lain gitu ya selain yang saya gunakan sekarang, tapi yang jelas setelah zona Pelawangan ini saya sih hilang sinyal. Sebentar lagi kalau dari zona Pelawangan ini kita akan masuk ke Sunrise Camp, tempat kita akan ngecamp sebelum kita muncak. Oke teman-teman. Dan di pukul 12.15 pada akhirnya kami tiba di Sunrise Camp Gunung Prau via Patak Banteng. Karena kami tiba sedikit siang di sini, gitu ya, jadi kami masih bisa memilih space untuk kami bangun tenda kami lebih leluasa lagi teman-teman. Karena Gunung Prau di hari ini kondisi cuacanya dari yang kami alami tadi sejak muncak dari pos 1 itu, mendaki dari pos 1 itu sedikit berkabut gitu teman-teman, bukan sedikit lagi, banyak berkabut, dan juga tadi bahkan sempat turun hujan rintik-rintik gitu. Jadi kami memilih di tempat yang agak tertutup teman-teman, supaya kalaupun nanti terjadi hujan ataupun ada badai kami terlindungi. Tapi tenang saja teman-teman, kami juga membawa alat-alat yang proper untuk kami bisa terlindungi dari hujan maupun badai. Selain tenda kami double layer, juga kami membawa flashlight untuk bisa melindungi kami dari hujan apabila terjadi hujan maupun badai. Oke teman-teman, kita akan bangun tenda dulu, setelah itu istirahat, makan siang, dan lain-lain. Ya teman-teman, kita udah nyampe di Pelawangan ya tadi deh, zona sinyal di bawahnya. Terus kita ngecamp di sini, istirahat dulu lah, entah summitnya kapan, sore kalau nggak hujan. Sekarang sih lagi mendung, tapi kayaknya di sana sih cerah gitu ya. Beres-beres dulu, suap dulu, lapar juga. Tadi kita naik di jam 10 kurang, jam 9 lebih sih, tapi 10 kurang. Sampai tadi jam 12.15. Ya estimasinya 2 jam setengah. Santai tadi kita jalan juga, itu nggak terlalu terburu-buru. Naik dari ketinggian 1800-an, sekarang di 2404 gitu, 2404. Jadi sekitar 600 meter, 620 meteran lah. Itu 2 jam setengah. Oke, kita istirahat dulu, nanti baru kita muncak yang entah kapan. Saat rintik hujan sudah mulai turun, kamu tahu nggak ngapain di gunung enaknya? Nonton Netflix. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Tidak ada sinyal. Mbak, kok bisa nonton Netflix itu? Bawa modem. Tidur aku mah. Oke, sambil nunggu hujannya reda, sebelum kita summit. Yuk.
Oke, pagi teman-teman, kita mau coba summit pagi ini. Telat banget sih soalnya sekarang jam 6.13, tapi nggak apa-apa karena badai juga semalam nggak berhenti-berhenti. Tadinya kita mau summit sekitar jam 5-an ya, ngejar sunrise, tapi dah gimana tuh. Berkabut, sekarang juga masih berkabut cuacanya. Kalau ini berkabut banget gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja summit. Mudah-mudahan jalanan lancar. Oke. Trekking pole enggak, udah 2 trekking pole 2. Udah perlengkapan, kita bawa 1 tas aja kecil kok buat apa ya, buat kita naik. Mudah-mudahan lancar. 30 menitan lah dari sini, jalan santai. Oke. Siap. Oke teman-teman, setelah semalaman hujan dan badai, kami pada akhirnya memutuskan untuk muncak di pagi hari saja. Pagi hari ini meskipun cuaca masih berkabut dan angin sangat kencang, kami memutuskan untuk lanjutkan kami untuk muncak. Setelah kemarin kami tiba, suasana sunrise camp ini masih kosong, tapi di pagi hari ini kami lihat sudah banyak sekali para pendaki lain yang mungkin saja tiba antara sore sampai ke malam hari pas kami lagi istirahat semalam. Karena di suasana di pagi hari ini sangat ramai sekali teman-teman, sunrise camp di Gunung Prau ini. Jadi ya mudah-mudahan kami juga dapat pemandangan yang sangat terkenal lah dari sunrise camp Gunung Prau ini, yaitu Gunung Sindoro Sumbing, Air Babung maupun Merapi yang bilang sangat epic itu atau sangat memorable banget lah itu di Gunung Prau ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan Tuhan kami mendapatkan pemandangan Sindoro Sumbing. Pokoknya kalau kami dapat pemandangan itu momen paling dahsyat deh ya, salah satu momen paling dahsyat yang bisa kami rasakan atas keindahan yang pernah Tuhan berikan kepada kami. Sayangnya kami tidak bisa memvideokan selebrasi kami di puncak Gunung Prau karena selain ramai, embun juga mengganggu kami untuk kami bisa membuka handphone sebagai alat rekam. Tapi tak apalah, toh puncak sudah kami dapatkan dan inilah tujuan utama kami untuk dapat mendaki Gunung Prau. Setiap kita pasti memiliki alasan yang tersendiri untuk dapat melakukan sebuah perjalanan. Demikian pula kami. Kami memiliki alasan tersendiri kenapa kami melakukan perjalanan ini. Selain daripada alasan kami di awal video bahwa kami ingin sedikit beristirahat dengan kehidupan dan keramaian kota, salah satunya juga kami ingin kembali kepada alam untuk menyadarkan kami bahwa alam ini begitu sudah sangat dahsyat yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa nikmati. Ya, inilah kami dengan segala macam kekurangannya. Salah satu tujuan kami tentunya untuk melakukan perjalanan ini, selain juga untuk kembali mengenalkan kepada diri kami masing-masing, kami pun mengenal orang-orang baru yang dapat kami kenal dalam pendakian ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah banyak membantu kami dalam perjalanan ini, sehingga perjalanan ini menjadi sangat menyenangkan.
sangat indah untuk bisa bertemu kalian. Semoga kita bisa bertemu lagi, oke? Dan hakikat berikutnya dalam sebuah perjalanan menurut kami adalah bagaimana caranya kami bisa kembali pulang, ya, kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tapi apakah ini menjadi sebuah perjalanan terakhir? Tentu saja tidak. Bagi kami, ini merupakan sebuah awal dalam petualangan kami selanjutnya.